Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Apa yang terjadi? Bukankah kita sepakat untuk bicara keras? Mengapa kau bilang kita harus bersama? Yi Feng tiba-tiba bingung. Kalimat klasik yang telah ia siapkan tersangkut di tenggorokannya. Ia mengerjap bingung saat menatap pemilik pulau yang mengepalkan tinjunya. Untuk apa? Si Tianchuan melirik para raksasa dan menggertakkan giginya untuk menjawab, seolah-olah ia telah membuat tekad yang kuat. Tuan Yi, sebagai orang luar, kau bisa melakukan sesuatu untuk masalah ini. Sebagai pemilik pulau, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghadapi Putri Duyung Tianlong sendirian? Jika masalah ini menyebar, bukankah itu akan membuat orang-orang di seluruh dunia menertawakanmu? Hari ini, aku bersedia berdiri bersamamu dan menghadapi Putri Duyung Tianlong bersama-sama. Mata Yi Feng terbelalak ketika mendengarnya. Tidak mungkin. Kau, pemilik pulau tua itu, dulunya adalah antek yang setia. Bagaimana kau bisa berbalik melawanku begitu mudah? Di saat kritis ini, kau datang ke sisiku. Apa gunanya mengatakan itu? Kau tidak melawan selama puluhan ribu tahun, mengapa kau tiba-tiba begitu bersemangat? Yi Feng bingung ketika mendengarnya. Para raksasa di sekitarnya gemetar. Mereka tidak mudah dihadapi. Dari tindakan Yi Feng tadi, keterkejutan di hati semua orang semakin tinggi, dan pemahaman mereka tentang kultivasi dan niat orang ini terus-menerus disegarkan. Awalnya, para raksasa sudah menebaknya. Melihat pernyataan tegas pemilik pulau saat ini, mereka bahkan lebih bertekad. Pria ini mungkin yakin bisa melawan klan Putri Duyung Tianlong. Beberapa tindakannya yang disengaja hanyalah untuk melawan mereka dan memberikan kebebasan kepada para biksu di Laut Cina Timur di masa depan. Siapa bilang tidak ada raksasa di antara umat manusia? Dulu, mereka jelas bukan lawan klan Putri Duyung Tianlong, jadi mereka hanya bisa berkompromi. Mereka benar-benar dipaksa oleh situasi. Sekarang setelah ada bantuan dari Tuan Yi, mereka harus bertarung. Semua orang yang hadir adalah orang yang kejam. Dengan tingkat kultivasi dan status seperti itu, siapa yang rela menjadi budak manusia ikan? Di permukaan, mereka hormat dan patuh, tetapi di dalam hati mereka, mereka telah menyapa 18 generasi manusia ikan ratusan juta kali. Selama puluhan ribu tahun, Tian Jiao yang langka telah dimakan oleh manusia ikan, menyebabkan banyak raksasa bahkan tidak memiliki pasangan Tao favorit, dan mereka sangat kesal dan terhina. Saat rubah tua si Tianchuan menyatakan posisinya. Para raksasa yang saling memandang dengan tenang juga menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka satu demi satu. Apa yang dikatakan kepala pulau itu benar sekali. Kami bersedia mengikutimu. Sialan, aku sudah lama tidak tahan dengan Putri Duyung Tianlong, jadi aku memberontak hari ini. Kami bersedia membantu kalian. Persetan dengannya. Putri Duyung Tianlong sialan, aku bersumpah demi leluhur kalian. Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan orang menyatakan pendirian mereka satu demi satu, dan kata-kata kasar perlahan-lahan meledak dalam kata-kata tegas mereka. Kesabaran bertahun-tahun akhirnya pecah, dan suasana tiba-tiba menjadi marah. Melihat banyak senior yang berbicara dengan bahasa C. Para kultivator wanita yang hadir tidak merasa tidak sopan, tetapi justru gembira. Mereka akhirnya melihat darah para kultivator. Mereka tak terlukiskan bahagia dan lega, dan mereka semua mengepalkan tangan dengan marah dan menjawab. Kami bersedia membantu kalian, dan melawan Putri Duyung Tianlong bersama-sama. Semua orang tahu, Tuan Yi adalah sosok legendaris. Mendengar tentangnya hanyalah anekdot. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Selama puluhan ribu tahun, Pulau Hitam juga telah melahirkan orang-orang brilian, tetapi betapapun terampilnya mereka, mereka tak tertandingi oleh pria ini. Jika kau melewatkan bantuan seperti itu, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Inilah satu-satunya kesempatan untuk melawan Putri Duyung Tianlong. Seluruh tempat dipenuhi dengan kata-kata yang menggetarkan. Baik itu raksasa berambut putih maupun para kultivator wanita dengan keterampilan yang lebih dangkal, mereka semua menjadi geram. Keluhan yang terpendam selama bertahun-tahun bagaikan kayu bakar, dinyalakan oleh percikan pernyataan si Tianchuan. Bahkan Lu Chaiwei, yang dulunya orang luar, pun terjangkit oleh emosi ini. Ia menatap Tuan Yi Feng dengan tenang, mata indahnya penuh kejutan. Melihat teriakan-teriakan di sekelilingnya, Yi Feng berdiri di tengah dengan linglung, dan tiba-tiba tercengang. Apa-apaan ini? Ia hanya ingin mati. Tidak bisakah orang-orang ini bertindak sesuai dengan rutinitas dalam novel-novel bodoh? Pertama, mereka melontarkan kata-kata kasar, lalu memberitahu para manusia ikan bahwa akan ada pertempuran besar di masa depan. Ini adalah tugas adik penjahat. Mereka begitu hebat, mengapa mereka melawan dengan penuh semangat di saat kritis seperti ini? Ini hanya membuat masalah. Aku ingin mati saja, siapa yang mau bantuan mereka? Yi Feng hanya merasa sakit kepala dan hampir tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Namun melihat orang-orang di sekitarnya marah dan akhirnya berdarah, ia merasa agak lega. Jika ia tidak memiliki semangat seperti ini, ia akan benar-benar menjadi zombie yang tak berdaya.
Meskipun ia tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini dan bukan orang suci, dibandingkan dengan para manusia ikan itu, ia pasti akan berjuang di pihak manusia. Meskipun masalah ini tak terduga, itu bukanlah hal yang buruk. Sebagai manusia, Yi Feng masih berharap orang-orang ini memiliki keberanian dan harga diri. Melihat banyaknya mata yang bersemangat berkumpul di sini, jelas bahwa balas dendam adalah yang diharapkan semua orang. Ia harus mengangguk. Oke, lagi pula, para manusia ikan itu sangat kuat, dan orang-orang ini seharusnya tidak bisa banyak membantu. Sekalipun mereka sedikit bersemangat secara tak terduga, itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Respons itu langsung menyebabkan kegembiraan besar di seluruh tempat. Puluhan raksasa saling berpandangan dengan heran, dan semuanya menunjukkan semangat juang. Kepala pulau, Si Tianchuan, melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, tersenyum ramah. Terima kasih, Tuan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda melawan musuh dan menghapuskan penghinaan puluhan ribu tahun. Sambil berbicara, Si Tianchuan memperkenalkan lelaki tua di sebelahnya. Tuan, saudara ini bernama Feng Rudao, kepala alkemis Pulau Hitam kami, dan pemimpin sekte Tianhuo. Jika Anda membutuhkan bantuan, saudara Feng akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Ini adalah kepala sekte, Zhao Rumo, yang bertanggung jawab atas Bailian Tianzong dan ahli dalam menempa senjata ajaib dan pedang tajam. Ini, setelah memperkenalkan diri dengan hormat, beberapa tetua membungkuk hormat. Hampir semua raksasa teratas Pulau Hitam, termasuk 5 tetua Paviliun Wanbao, keluar untuk memberi penghormatan dan menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Dengan persatuan rakyat, Pulau Hitam menjadi tak tertandingi. Hanya Yi Feng yang tak bergejolak di hatinya. Melihat darah semua orang telah bangkit, ia sedikit lega. Ia menemani mereka menyelesaikan pertemuan pernyataan ini. Bagaimanapun, ini hanya untuk mencari kematian. Prosesnya sedikit berubah, tetapi hasilnya tetap sama. Selama ia mati, semuanya bisa diselesaikan dengan lancar, dan itu akan membuat para tetua di pulau itu bahagia, yang bisa dianggap sebagai hal yang baik. Setelah bertemu beberapa raksasa, Yi Feng diundang oleh pemilik pulau untuk pergi ke aula Pulau Hitam guna membahas langkah-langkah penanggulangan. Kecuali 2 wanita dari keluarga Lu, seluruh ruangan dipenuhi raksasa. Dapat dikatakan bahwa para tokoh teratas di Laut Cina Timur berkumpul bersama, dan seluruh hadirin menantikannya. Dulu, Lu Xinlan tak pernah punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam formasi mengerikan seperti itu. Yi Feng, yang duduk di kursi utama, telah menjadi pusat perhatian di aula, dan bahkan pemilik pulau, Si Tianchuan, tampak lebih rendah. Si Tianchuan tak keberatan, dan ia pun membungkuk hormat. Tuan, saya berani meminta Anda untuk menjadi tamu pertama di Laut Cina Timur dan memimpin serangan balik ini. Semua sumber daya pulau ini siap Anda gunakan. Saya dengan hormat mendengarkan rencana Anda. Sebuah suara berat terdengar, dan semua orang di ruangan itu berdiri dan mengepalkan tangan mereka. Beberapa kultivator wanita bahkan lebih hormat. Kami menunggu Anda untuk mengirim kami. Yi Feng belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ia berpengalaman dalam mendirikan sekte, dan ia bisa dianggap sebagai pemimpin sekte, tetapi sebagian besar bawahannya adalah pria dan wanita tua, dan murid-muridnya semuanya tak berguna. Apalagi hal-hal merepotkan itu. Pertemuan di sektenya sendiri pada dasarnya seperti mengobrol di pintu masuk desa, yang mana tak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan hari ini. Yi Feng, yang tiba-tiba menjadi tulang punggung Laut Cina Timur, tidak tahu harus mulai dari mana. Rencana besar apa yang ia miliki? Ia tak bisa hanya mengatakan bahwa ia hanya mencari kematian. Ia menahannya cukup lama. Akhirnya, ia mengucapkan sepatah kata. Tunggu. Mendengar ini, semua raksasa di ruangan itu mengangguk kagum. Si Tianchuan mengangguk ketika mendengar suara itu, matanya penuh kekaguman. Meskipun hanya sepatah kata, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tenang dan percaya diri dalam pertarungan. Keyakinan yang tak terduga ini berada di luar imajinasinya. Bahkan jika beberapa raksasa lainnya ragu, mereka tidak berani berbicara saat ini. Masalah ini sangat penting dan menyangkut nasib semua makhluk hidup di Laut Cina Timur. Secara logis, mereka seharusnya bersiap dengan cermat dan komprehensif untuk menghadapi pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Sang guru berkata demikian, dan mereka juga telah menyampaikan pendapat mereka. Dengan arahan sang guru, mereka hanya bisa patuh dan menunggu. Seluruh penonton saling menatap dalam diam, dan suasana menjadi agak muram dan tegang. Si Tianchuan mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh, menenangkan hati yang diam-diam berdebar kencang. Semuanya, karena ini adalah rencana sang guru, kita harus bertindak sesuai rencana, menanggapi semua perubahan dengan konsisten, dan menunggu kedatangan klan Putri Duyung Tianlong. Mendengar ini, para roh tua pun tersadar dan mengepalkan tangan mereka. Tuan Pulau benar, dan rencanamu brilian. Benar, benar. Kita memiliki keuntungan dari pulau ini, dan kita memiliki bantuanmu. Besok kita akan menghadapi Putri Duyung Tianlong, dan kita seharusnya punya peluang untuk menang. Strategi terbaik adalah tetap diam dalam menghadapi semua perubahan.
Ikuti rencanamu. Saat beberapa monster tua berdiri dan memberi hormat, semua orang terkagum. Tuan Yi yang tak terduga itu tampak sangat percaya diri, dan ia masih duduk tegak seperti gunung, yang membuat seluruh hadirin semakin terkesan. Mereka ingin bertarung besok, dan kata-kata mereka yang penuh semangat mulai bergema. Para kultivator wanita juga menatap Yi Feng dengan hormat, dan mata mereka penuh kekaguman, hanya mata Lu Chaiwei yang terus berkedip. Seluruh Pulau Hitam mulai membangkitkan semangat juang yang telah lama hilang. Keesokan paginya, tepi laut tertutup kabut. Air pasang mulai melonjak terus-menerus, dan permukaan laut naik secara aneh beberapa kaki, seolah didorong oleh kekuatan yang tak terlukiskan, dan kekuatan langit dan bumi melonjak keluar dari laut dalam. Boom! Tiba-tiba, ombak dahsyat itu melonjak setinggi beberapa kaki, dan suara gemuruhnya menyebar hingga ratusan mil. Ombak besar yang mengerikan itu melewati pantai, dan desa-desa serta dermaga di sekitarnya langsung tenggelam. Ombak yang sudah berbahaya itu membawa kekuatan luar biasa, dan menelan serta mengikis pantai sejauh puluhan mil seperti magma. Untuk sementara waktu, terdengar ratapan di seluruh laut, dan para biarawan melarikan diri seperti burung dan binatang buas. Ombak datang lapis demi lapis, dan laut naik kembali dengan gelombang pasang setinggi ratusan kaki. Ombak air mancur itu begitu mengerikan sehingga bahkan matahari pagi pun tampaknya tak mampu menghindarinya. Cahaya terhalang oleh awan gelap, dan tampaknya keberadaan yang sangat mengerikan akan muncul. Saat awan gelap bergulung, badai akan segera datang. Di atas ombak yang redup, sebuah bayangan hitam besar melayang. Kekuatan yang muncul itu sendiri berada di luar imajinasi dunia. Terdengar kilat di awan gelap, yang terus menyebar ke pulau itu. Dalam sekejap, para biksu yang mengintip dari kejauhan terkejut dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Di aula Pulau Hitam, Yi Feng dan para raksasa di pulau itu menunggu dengan hikmat, dan depresi menyebar kemana-mana. Tiba-tiba, riak-riak di kehampaan menyebar, dan orang-orang membungkuk dan mengepalkan tangan mereka. Laporkan kepada Tuan Yi, penguasa pulau. Ini tidak baik. Putri Duyung Tianlong telah muncul seperti yang dijanjikan. Mereka tak terkalahkan dan telah menyapu pantai. Aku belum pernah melihat hal seperti itu. Seluruh penonton tiba-tiba berdiri. Tekanan menyebar ke seluruh penonton dalam sekejap, dan mata semua orang terfokus pada Yi Feng. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Betapapun marahnya mereka, para raksasa Pulau Hitam masih tidak percaya diri menghadapi Putri Duyung Tianlong. Banyak kultivator wanita sudah panik dan tanpa sadar menganggap Yi Feng sebagai tulang punggung. Bahkan si Tianchuan mengepalkan tinjunya dengan wajah serius. Mereka tak mampu menghadapi Putri Duyung Tianlong, dan mereka tak tahu rencana apa yang Tuan Yi rencanakan, jadi mereka terpaksa meminta instruksi dengan gugup. Yi Feng belum berbicara. Sebuah ledakan keras menggema di atas kepalanya, seolah berasal dari langit. Si Tianchuan, suku Tianlongku telah tiba seperti yang dijanjikan, mengapa kalian tidak keluar dan berlutut menyambut mereka? Suara marah itu menggema bagai guntur. Nada merendahkannya penuh dengan kesombongan alami, dan pertanyaannya dipenuhi dengan sedikit penghinaan, yang membuat seluruh penonton semakin gugup. Seluruh penonton sudah terdiam. Melihat ekspresi ketakutan kerumunan, Yi Feng semakin berharap. Klan Putri Duyung Tianlong ini sungguh kuat. Sungguh luar biasa bisa menunggangi kepala 72 pulau dan bertindak arogan. Kali ini, seharusnya sudah stabil untuk mencari kematian. Yi Feng segera melambaikan tangannya. Ayo pergi. Saat ia melangkah dengan angkuh, orang-orang Heidao juga sedikit percaya diri, mengertakkan gigi dan mengikuti dari dekat. Ketika puluhan orang melangkah keluar dari aula, awan gelap sudah bergulung-gulung di atas kepala. Di tengah awan guntur dan kilat, tampak sosok-sosok padat yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memancarkan tekanan yang mengerikan, terutama manusia ikan raksasa yang berdiri diam di barisan depan, membuat seluruh penonton gemetar. Manusia ikan itu tingginya beberapa kaki, berkepala manusia, bertubuh ikan, dan bertubuh kekar. Kekuatan guntur dan kilat menyelimuti seluruh tubuhnya, bagaikan dewa yang turun dari surga, menatap tanah dengan matanya, seolah-olah melihat seekor semut dan memandang rendah. Sikapnya yang acuh tak acuh dipenuhi aura yang tak terkalahkan. Tampaknya merupakan suatu kehormatan bagi semua makhluk hidup untuk datang langsung ke Pulau Hitam. Melihat sosok seperti ini, si Tianchuan juga terkejut dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Tuan, pemimpinnya adalah Jenderal Pengawal Putri Duyung Tianlong. Dia adalah eksistensi ortodoks dari Putri Duyung Tianlong. Meskipun dia tidak sehebat keluarga kerajaan, dia memiliki kekuatan darah dan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Statusnya sangat tinggi. Aku hanya pernah melihatnya beberapa kali. Bisikan itu menyebar, dan sekitarnya semakin menakutkan. Tatapan yang terus tertuju penuh ketegangan. Ternyata Jenderal Penjaga datang sendiri. Bagaimana kita bisa menghadapi ini? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Para raksasa sangat gugup, tetapi Yi Feng sangat bersemangat. Bertemu karakter yang baik. Uji kekuatan lawan terlebih dahulu, baru bicarakan. Perlahan menghunus pedang besar generasi pertama, senyum penuh harap tersungging di bibir Yi Feng. Lakukan saja, tanpa menunggu reaksi orang-orang yang tercengang.
Ia sudah melesat ke langit dengan pedang besarnya, dan bunuh diri di tengah awan petir. Semua ini terlalu tiba-tiba. Belum lagi orang-orang di Pulau Hitam tidak bisa bereaksi, bahkan klan Tianlong Jiao di udara pun tak menyangka akan ada yang berani menyerang mereka. Jenderal penjaga itu sedikit terkejut. Sebelum tatapan menghinanya muncul, ia melihat cahaya pedang yang dahsyat meremukkannya, dan ia terbelah dua dengan wajah penuh kengerian. Ia tak percaya apa yang dilihatnya hari ini sampai ia mati. Dengan satu pedang, sang jenderal tewas. Krak, krak, suara renyah yang mengerikan terus menyebar, dan ketakutan yang hebat menyebar di awan. Yi Feng telah menjadi dewa pembunuh. Setelah rentetan pedang dan bayangan, ribuan anggota klan Tianlong Jiao dibacok habis-habisan, dan sosok-sosok yang meratap dan berhamburan tak mampu melompati cahaya pedang kematian, hanya menyisakan tangisan hantu dan lolongan serigala di seluruh dunia. Jangan mendekat, ya Tuhan, lari. Hanya dalam beberapa tarikan napas, para putri duyung Tianlong terbunuh dan meninggalkan baju zirah serta senjata mereka. Mereka telah kehilangan sikap angkuh mereka sebelumnya dan lebih seperti sekelompok sapi dan kuda, dan hanya bisa membiarkan Yi Feng membantai mereka. Semuanya terjadi secara tak terduga. Di bawah kepemimpinan Si Tianchuan, puluhan raksasa dari Heidao menatap kosong, hampir membatu di tempat, dan suara hembusan udara dingin tak henti-hentinya. Siapa yang pernah melihat putri duyung Tianlong seperti ini? Siapa sangka mereka akan mengalami hari ini? Cek-cek, pantas saja sang guru setenang gunung dan tak pernah menunjukkan perlawanan. Ternyata sang guru memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Disinilah letak kepercayaan dirinya. Di hadapan kekuatan absolut, segalanya sia-sia. Kali ini, ia benar-benar terpukul. Melihat kekuatan besar Yi Feng, penduduk Heidao juga bersemangat, dan mereka mengumpulkan keberanian untuk bertindak satu demi satu, mengepung dunia di sekitarnya. Pembantaian sepihak membuat seluruh pulau bangga. Hingga akhir, Yi Feng menghabisi semua orang dari putri duyung Tianlong, hanya menyisakan seorang manusia ikan yang gemetar. Si Tianchuan dan para raksasa mengelilinginya dengan tatapan marah, tak lagi menyembunyikan kebencian di mata mereka. Bajingan, kau telah sampai pada hari ini. Kau telah menindas selama puluhan ribu tahun, kau pantas mati. Tuan, serahkan manusia ikan ini kepada kami akan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk menghibur arwah Tian Jiao yang telah meninggal. Melihat orang-orang yang marah di antara penonton, Yi Feng perlahan melambaikan tangannya. Tidak usah terburu-buru, mari kita selamatkan nyawanya dulu. Si Tianchuan dan semua orang tercengang ketika mendengar suara itu. Sang guru sangat tegas dalam membunuh dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada manusia ikan yang begitu jahat. Tapi sekarang dia ingin melepaskan yang terakhir. Apakah ada makna yang dalam di balik ini? Mereka saling memandang dengan curiga beberapa kali, dan tidak ada yang berani berspekulasi. Setelah melihat kultivasi Yi Feng yang sebenarnya, mereka benar-benar terkesan dan menganggap Yi Feng sebagai raksasa senior. Meskipun mereka bingung, mereka tetap hormat. Aku akan mengikuti keinginan guru. Seluruh hadirin mengepalkan tangan dan memberi hormat, menunggu Yi Feng berbicara. Yi Feng mengangguk sedikit. Biarkan manusia ikan ini pergi nanti. Aku ingin dia memberi tahu pangeran ketiga. Meskipun orang yang datang sangat kuat, dia bukanlah bos yang sebenarnya. Yi Feng tidak terkejut karena dia memotong melon dan sayuran dalam beberapa detik. Lagi pula, dia mendapatkan sedikit pengalaman dan itu tidak sia-sia. Kuncinya adalah menggunakan ikan kecil ini untuk memancing kebencian dan memancing bos yang sebenarnya. Setelah kata-kata Yi Feng, orang-orang yang kebingungan juga menunjukkan keterkejutan. Apakah Tuan akan memprovokasi pangeran ketiga? Tanpa menunggu yang lain berbicara dengan terkejut. Yi Feng sudah menatap manusia ikan itu dengan mata dingin, berpura-pura menjadi pengganggu yang lebih ganas. Kau kembali dan beritahu pangeran ketiga. Katakan saja bahwa aku, Yi Feng, telah menetapkan aturan. Mulai sekarang, 72 pulau di Laut Cina Timur bukan lagi milik putri duyung Tianlongmu. Semua biksu di pulau-pulau itu bebas. Tidak hanya itu, kalian putri duyung Tianlong harus mempersembahkan kurban ke setiap pulau setiap tahun. Selain senjata ajaib, kalian juga harus memilih manusia ikan paling berbakat untuk kumasak dan nikmati. Desis. Begitu kata-kata ini terucap, para raksasa di sekitarnya tersentak kaget. Tuan ini lebih dari sekadar provokatif, ini seperti gigi ganti gigi. Pernyataan seperti itu bertujuan untuk membalikkan status setiap pulau dan putri duyung Tianlong, dan membuat para manusia ikan berpangkat tinggi tunduk mulai sekarang. Pilih manusia ikan paling berbakat untuk memasak. Dan satu setiap tahun. Ini terlalu kejam. Si Tianchuan dan puluhan lelaki tua tercengang ketika mendengarnya, kepala mereka berdengung. Manusia ikan yang gemetar itu juga tiba-tiba duduk linglung. Sampai Yi Feng menunduk dengan mata dingin. Manusia ikan itu tiba-tiba tersadar dan bersujud kepada dewa pembunuh. Ah, ini, ya, aku pasti akan menyampaikan kata-kata aslimu ketika aku kembali, aku pasti akan menyampaikan pesannya. Manusia ikan ini bukan orang bodoh. Ia sangat sedih mendengar kata-kata ini, tetapi ia telah menyaksikan metode mengerikan dewa pembunuh Yi Feng, jadi bagaimana ia bisa membantahnya dengan nyawanya sendiri.
Di hadapan nyawa, wajah para putri duyung Tianlong yang mulia sungguh tak pantas disebut. Melihat manusia ikan itu begitu tak punya nyali, Yi Feng sedikit kecewa. Sepertinya kata-katanya belum cukup memilukan. Setelah ragu sejenak, ia meninggikan nadanya dan berubah menjadi manusia pengganggu. Tidak, sudah kupikirkan, 1 per tahun masih terlalu sedikit. Sedikit terlalu sedikit. Suara lembut itu mengejutkan seluruh hadirin. Yi Feng memasang wajah tenang dan sama sekali tidak tergerak. Mulai sekarang, kalian harus mengirim 5 setiap tahun. Manusia ikan terbaik harus dipilih. 1 untuk direbus, 1 untuk dikukus, 1 untuk digoreng, dan sisanya akan diputuskan nanti. Aku ingin mengubah rasanya. Mendengar kata-kata iblis itu, para manusia ikan merasakan sakitnya. Ia benar-benar ingin memakan putri duyung itu, dan metode memasaknya tak pernah diulang. Mengerikan. Orang ini, bukankah dia manusia? Bahkan di antara putri duyung Tianlong mereka belum pernah melihat makhluk sekejam itu. Sebelum ia sempat memberi hormat dengan suara gemetar, ia ditendang. Enyahlah. Dengan nada acuh tak acuh, manusia ikan itu berubah menjadi meteor dan terbang ke awan. Set, suara merdu menembus udara menghilang, dan para biksu di antara penonton hampir tak tersadar. Tak seorang pun menyangka Tuan Yi Feng berani berbicara begitu angkuh dan bahkan melakukan balas dendam yang begitu kejam. Perkembangan masalah ini benar-benar di luar dugaan. Mengejutkan, termasuk monster tua seperti si Tianchuan, puluhan raksasa yang hadir semuanya terkejut. Para pahlawan pulau yang menyaksikan dari jauh begitu terkejut hingga mereka saling memandang dalam diam, dan mereka sebenarnya sedikit takut. Si Tianchuan merenung berulang kali, lalu membungkuk dengan gugup. Tuan, persembahan ini, bukankah ini terlalu berlebihan? Jika masalah ini diketahui oleh klan Tianlong Jiao, Yi Feng menoleh dengan tenang, dan tak ada riak di matanya. Semuanya sudah sampai pada titik ini, apakah masih ada cara untuk berbalik? Hari ini, kita telah mencabik-cabik wajah kita dengan klan Tianlong Jiao dan membantai ribuan rakyat mereka. Akan ada perang besar di masa depan. Inilah saat di mana kalian bertahan hidup dan kematianku. Karena kalian telah memutuskan untuk melawan, kalian tidak boleh ragu sedikit pun. Si Tianchuan dan para raksasa di antara penonton mengangguk dan merasa malu. Memang, pada titik ini adalah masalah hidup dan mati. Berbuat baik kepada musuh adalah kebodohan terbesar. Dalam hal hidup dan mati, bersikap kejam adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meskipun begitu, dibandingkan dengan tirani Murloc, ucapan Tuan Yi hanyalah sebuah balasan. Setelah mengingat-ingat sejenak, si Tianchuan dan yang lainnya tampak serius, dan bahkan lebih terkesan dengan pandangan Tuan Yi secara keseluruhan. Setelah puluhan ribu tahun pengalaman, mereka jauh dari setegas Tuan Yi. Hati Taoisme seperti itu sungguh tak terjangkau. Dan tadi, rasanya sungguh keren. Setelah dieksploitasi selama bertahun-tahun, rasanya sungguh menyegarkan untuk segera kembali. Melihat kembali bangkai-bangkai Murloc di seluruh pulau bergemuruh. Waktu pertempuran berdarah akan tiba. Laut dalam, istana yang megah dan mempesona memancarkan cahaya yang cemerlang, berkilau bagai mutiara di dasar laut. Semua harta karun di dunia pun tertutupi olehnya. Di aula, perjamuan yang sangat mewah sedang berlangsung, dan para tamu yang hadir sungguh luar biasa. Tiba-tiba, manusia ikan yang pincang berguling dan merangkak masuk. Ia bersujud, suaranya bergetar. Yang mulia, Anda harus memutuskan untuk kami. Kami mengikuti Sang Jenderal untuk menyambut Sang Dewi, tetapi siapa yang tahu bahwa manusia-manusia itu akan menarik bala bantuan yang kuat. Sang Jenderal dan ribuan rakyatnya tewas secara tragis, dan hanya bawahannya yang selamat dan kembali. Mendengar ini, seluruh hadirin tercengang. Mereka terus saling memandang dengan curiga dan marah, dan akhirnya semua berbalik ke kursi utama. Sementara seluruh hadirin menunggu dengan tenang. Pangeran ketiga di kursi utama sedikit mengernyit, dan amarah di matanya menghilang. Oh! Mereka benar-benar bisa mengundang orang seperti itu. Sepertinya masih ada orang-orang kuat di antara umat manusia. Manusia-manusia ini dapat menduduki benua ini selama puluhan ribu tahun. Mereka benar-benar memiliki latar belakang. Ia sama sekali tidak menyebut manusia ikan yang mati, seolah-olah mereka hanyalah bidak catur yang tak berguna. Kehilangan sedikit pun tidak akan memengaruhi suasana hati sang pangeran untuk perjamuan. Ia tetap tenang bahkan ketika Gunung Tai runtuh di hadapannya. Sikap pangeran ketiga jelas tak tertandingi. Inilah aura kerajaan Putri Duyung Tianlong. Perlahan kuletakkan botol anggur itu. Pangeran ketiga Aolai yang masih muda dan tampan itu masih setenang dan seanggun biasanya, dengan jubah emas tanpa kerutan, seolah-olah darah naga asli mengalir di sekujur tubuhnya, dan tak ada yang pantas dilihatnya. Ia menunduk dan melirik manusia ikan yang panik, lalu bertanya dengan suara berat, Sepertinya mereka mengandalkan apa yang disebut dukungan kuat, dan mereka tampaknya memiliki keberanian. Apakah mereka berencana untuk membatalkan kontrak 100 tahun kali ini? Saat suara berat itu terdengar, para tamu juga mencibir dan mengangguk. Si Tianchuan benar-benar berani. Mengandalkan apa yang disebut Tuan, kau ingin bersaing dengan klan Tianlong kita, yang benar-benar terlalu arogan. Semut juga ingin menjegal gajah raksasa.
Manusia bodoh dan tolol, ini sama saja mencari kematian. Omelan itu dipenuhi amarah yang samar, tetapi lebih merupakan superioritas dan penghinaan bawaan. Namun, diskusi mereka belum berakhir. Manusia ikan yang gemetar merangkak di tanah mengucapkan kata-kata mengejutkan lagi. Yang mulia, tolong laporkan. Mereka mengandalkan sekutu yang mengerikan dan kuat itu, dan mereka tidak hanya akan melanggar perjanjian. Orang itu telah mengatakan bahwa dia ingin. Mendengar sesuatu yang salah, tawa di seluruh ruangan membeku, dan pangeran ketiga juga menurunkan matanya dan menatap dingin. Apa lagi yang kau inginkan? Manusia ikan di aula sudah terbaring di tanah, tubuhnya terus-menerus gemetar. Orang itu juga ingin kita mempersembahkan kurban setiap tahun, dan memilih orang-orang tak bernama yang paling berbakat untuk dia masak dan nikmati. Satu dikatakan digoreng, dan yang lainnya dikukus. Manusia ikan itu berbicara dengan suara gemetar tanpa melewatkan sepatah kata pun, dan seluruh aula terdiam. Pada saat ini, pangeran ketiga tidak bisa lagi mempertahankan sikap tenangnya, dan raut muram dan marah muncul di wajah tampannya. Aura mulianya lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan amarah yang kuat yang terus-menerus terpancar di matanya. Bang! Dengan suara dentuman keras, meja giok es berusia 1000 tahun itu hancur berkeping-keping di tempat. Amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar kata-kata arogan seperti itu, pangeran ketiga langsung kehilangan ketenangannya. Ketenangan pikirannya yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun menjadi bergejolak. Ia menghancurkan meja giok di depannya dengan satu telapak tangan, mengejutkan seluruh hadirin untuk berdiri. Para tamu yang berkuasa di antara hadirin dipenuhi kekaguman dan ketegangan, dan pada saat yang sama, mereka diliputi amarah yang luar biasa. Beraninya mereka membiarkan Putri Duyung Tianlong menyembah manusia. Pemberontakan. Ini hanyalah pemberontakan. Kata-kata yang begitu bodoh dan memalukan, tak seorang pun bisa tetap tenang setelah mendengarnya, tak heran bahkan pangeran ketiga pun kehilangan ketenangan dan sikap mulianya sebelumnya. Aula mewah itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, hanya tekanan mengerikan yang terpancar dari sekitarnya. Manusia ikan yang melaporkan berita itu merangkak di tanah, terlalu takut untuk bersuara lagi. Para tamu juga berdiri dengan marah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Yang mulia, domba berkaki dua dari Laut Timur ini bodoh dan sombong. Beraninya dia mempermalukan klan naga kita seperti ini. Aku bersedia memimpin anggota klanku untuk meratakan semua pulau di Laut Timur. Aku bersedia pergi bersamamu. Aku akan membuat manusia-manusia ini menyesal selama 10.000 tahun. Kata-kata bodoh dan memalukan seperti itu tidak dapat dihapuskan oleh darah 10.000 orang. 72 pulau harus dibantai dan orang-orang di bawah kekuasaan mereka harus diganti. Benar, semut-semut bodoh ini hanya punya satu kematian. Di tengah seruan pertempuran yang terus-menerus, manusia ikan setinggi 3 meter di barisan paling depan kanan juga melangkah maju dengan suara berat. Yang mulia, aku bersedia memimpin lebih dari 1000 orang untuk meratakan 72 pulau hingga rata dengan tanah. Saat orang ini berbicara, semua manusia ikan mulai menyanjungnya. Jenderal Ao akan bertindak sendiri dan pasti akan menghabisi manusia-manusia bodoh itu. Karena sang jenderal telah meminta pertempuran, akan mudah untuk menghabisi manusia-manusia konyol dan depresi yang mencari kematian itu. Kami mendoakan sang jenderal kembali dengan kemenangan. Ao Chang tak peduli dengan sanjungan di ruangan itu. Pemimpin muda klan Putri Duyung Tianlong ini adalah bakat langka dalam 1000 tahun. Ia bisa dibilang sebagai guru terbaik generasi muda. Ia kini telah mencapai tingkat ke-8 pangkat surgawi. Meskipun bukan keturunan bangsawan, ia telah dianugerahi sifat seorang raja. Saat ini, ia datang sendiri untuk mengajak bertarung, matanya penuh tekad untuk menang. Meski begitu, pangeran ketiga Ao Lai perlahan melambaikan tangannya. Ao Chang sangat terkejut, dan banyak jenderal manusia ikan semakin bingung. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Seluruh hadirin terkejut dan fokus. Pangeran ketiga Ao Lai tampak sedikit pulih dari amarahnya, dan kesuramannya sedikit mereda, dan wajahnya kembali menunjukkan ekspresi tenang. Tidak terburu-buru. Kali ini, manusia di pulau berani melawan klan kita, dan berani menyebarkan pesan dengan begitu arogannya. Mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Yang disebut pendukung kuat seharusnya bukan orang biasa. Kita tidak boleh gegabah dalam pertempuran ini. Para jenderal tiba-tiba mengangguk, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Yang mulia bijaksana, sekalipun orang itu punya beberapa keahlian, dia jelas bukan tandingan Jenderal Ao Chang. Yang mulia sangat berhati-hati. Apakah Anda meremehkan umat manusia? Menurut pendapat saya, tidak akan ada kecelakaan dalam pertempuran ini. Melihat para jenderal masih sedikit tidak puas, Ao Lai tidak keberatan, dan melihat sekeliling dengan senyum tipis di matanya. Semuanya, klan Putri Duyung Tianlongku telah mendominasi Laut Cina Timur. Selama puluhan ribu tahun, tak seorang pun berani bersikap begitu arogan. Belum lagi pasukan manusia yang kecil di pulau-pulau, bahkan suku-suku tersembunyi di daratan pun tak berani bersikap begitu arogan. Si Tianchuan berani menantang klan Putri Duyung Tianlongku hanya dengan mengandalkan satu orang. Ini jelas bukan gertakan. Mendengar ini, para jenderal termenung.
Aolai perlahan berjalan menuruni panggung batu giok, dan tatapan percaya diri serta ketenangan di matanya seperti biasa. Memang benar, apapun tingkat kultivasi orang itu, dia tetap tak layak disebut di depan klan Putri Duyung Tianlongku, tetapi aku bertanggung jawab atas kepulauan ini di bawah perintah ayahku, dan aku tak akan pernah membiarkan kesalahan apapun. Pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya menyangkut nama baik klan nagaku, tetapi juga gengsi klanku di mata manusia. Tak boleh ada kecelakaan. Ada pepatah di antara manusia bahwa seekor singa akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan seekor kelinci. Bahkan klan yang lemah ini pun tahu hal ini. Bagaimana mungkin kau bisa sombong dan malas? Saat suara berat itu terdengar, mata para jenderal yang hadir terkejut. Pangeran ketiga memiliki pandangan jauh ke depan. Dia benar-benar berbakat. Menghadapi ras manusia yang lemah, dia sama sekali tidak mengendur. Ketenangan pikirannya luar biasa. Dia layak menjadi keluarga kerajaan bangsawan dengan darah naga. Pangeran ketiga, dia benar-benar memiliki penampilan yang layak menjadi seorang kaisar. Para jenderal semua kagum dan memberi hormat, dan raut wajah mereka tampak serius. Kami akan mematuhi perintah Anda. Sikap luar biasa itu mengejutkan seluruh hadirin, dan sudut mulut pangeran ketiga membentuk senyum tipis. Ia melirik manusia ikan malang di tanah, lalu matanya menunjukkan sedikit kesuraman. Matanya sedikit menyipit, dan perintah kekaisaran bergema. Sampaikan perintahku. Pangeran ini akan memimpin pasukan secara pribadi, dan semua anggota klan di bawah komandonya akan diberangkatkan. Semua jenderal akan berperang, dan mereka harus menggunakan kekuatan tempur terkuat untuk menghancurkan 72 pulau di Laut Cina Timur. Kami ingin menunjukkan kepada manusia betapa besarnya jurang antara langit dan bumi. Kami ingin reputasi Putri Duyung Tianlong kami menyebar ke seluruh Lansing. Semua jenderal memberi hormat, dan semangat juang mereka sungguh menakjubkan. Kemuliaan terpancar di wajah seluruh hadirin. Semua manusia ikan telah meramalkan bahwa pertempuran berdarah ini akan menjangkiti 72 pulau dan mengguncang umat manusia di seluruh Lansing. Kekuatan Putri Duyung Tianlong tak boleh diremehkan. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Laut bergelora dengan ombak yang mengerikan. Lapisan-lapisan ombak bagaikan gedung-gedung tinggi. Sosok-sosok perkasa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di puncak ombak, membanjiri pantai bagai gelombang pasang. Kali ini, kekuatannya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Gelombang yang bagaikan tsunami itu hampir menyentuh awan, menjulang tinggi di atas bumi, seolah mampu menenggelamkan segalanya sesuka hati. Di hadapan gelombang raksasa ini, semua makhluk hidup hanya bisa ditelan dan ditenggelamkan, tanpa perlawanan apapun. Di puncak ombak, gerombolan Putri Duyung Tianlong yang gelap berdiri diam, semuanya mengenakan senjata ajaib dan baju zirah berharga. Aura 100.000 Putri Duyung begitu mengesankan hingga mampu mengguncang dunia. Aura pembunuh yang mengerikan itu sendiri telah menerangi langit dalam radius 1000 mil. Di antara mereka, bahkan ada lebih banyak jenderal yang berdiri tegak. Semuanya memegang senjata surgawi, memancarkan aura yang tak terduga. Mereka berdiri di barisan depan bak dewa. Satu pun dari mereka cukup untuk menyapu dunia sejauh ribuan mil. Ini adalah bagian dari fondasi. Putri Duyung Tianlong, kekuatan mengerikan yang tak pernah terbayangkan manusia. Tatapannya menyapu formasi agung itu. Pangeran ketiga, yang duduk sendirian di kereta makhluk asing itu, sekilas memancarkan aura superioritas. Hanya dengan satu perintah darinya, pulau-pulau di Laut Cina Timur akan rata dengan tanah. Manusia yang telah berlatih selama puluhan juta tahun sama lemahnya seperti semut, dan sama sekali tak dapat dibandingkan dengan Putri Duyung Tianlong. Inilah perbedaan fondasi, dan juga perbedaan tingkat alami. Putri Duyung Tianlong yang agung dan perkasa adalah garis keturunan bangsawan yang sangat dekat dengan naga asli. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa membuat manusia marah. Jika mereka berani mengucapkan kata-kata bodoh dan memberontak, mereka akan membayar harga kematian mereka sendiri. Bagaimana dengan 72 pulau yang digabung menjadi satu? Semuanya hanya mainan. Menatap kepulauan Xingluo yang jauh, mata pangeran ketiga menunjukkan ketidakpedulian. Perlahan mengangkat tangannya, ia hendak mengeluarkan perintah untuk menghancurkan dunia. Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari langit. Saudaraku, sakit sekali. Suara konyol itu tak terjelaskan, tetapi seolah datang dari langit, bergema di antara langit dan bumi, mengejutkan puluhan ribu Putri Duyung Tianlong hingga tiba-tiba mendongak. Pangeran ketiga Aolai juga mengerutkan kening karena terkejut dan untuk sementara mengurungkan niat memberi perintah. Siapa sangka begitu ia mengangkat matanya, ia benar-benar melihat bayangan hitam besar, menerobos awan gelap dan datang. Boom! Bayangan hitam itu menutupi langit dan menghalangi matahari. Suara yang menembus udara seperti angin kencang, dan tekanannya mengerikan. Rasa krisis yang mengerikan melonjak di matanya, dan pangeran ketiga mengepalkan tinjunya, dan para jenderal di sekitarnya juga pucat pasi, dan buru-buru membantu pangeran ketiga mundur. Namun dalam sekejap, bayangan hitam raksasa itu jatuh ke laut, langsung menghantam sungai dan laut. Plop, ombak berubah menjadi awan, dan separuh Putri Duyung langsung lenyap.
Di hadapan bayangan raksasa mengerikan yang jatuh itu, 100.000 putri duyung yang tadinya begitu kuat tak mampu melindungi diri mereka sendiri seperti udang kecil. Mereka berbalik dan jatuh, yang bisa dikatakan menghancurkan dunia. Adapun ombak mengerikan sebelumnya, mereka juga tersapu ke dalam kekacauan. Seluruh permukaan laut meratap ketakutan, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Pangeran ketiga berdiri di udara, dan semua orang tercengang. Ini terlalu menakutkan. Keberadaan macam apa yang begitu menakutkan? Di bawah tatapannya dan para jenderal yang menatapnya, ombak mulai bergulung lagi, dan sesosok tubuh setinggi 10.000 kaki muncul dari laut, sebanding dengan puncak raksasa gunung peri yang legendaris. Mata yang menakutkan itu bagaikan matahari dan bulan, tetapi itu adalah wajah beruang hitam yang konyol. Saat ini, dia benar-benar memohon belas kasihan di udara. Saudaraku, sakit sekali, aku benar-benar tak tahan. Klik. Melihat bayangan raksasa itu gemetar dan menatap langit, pangeran ketiga dan yang lainnya pun ikut ketakutan dan terpuruk. Ia mengangkat matanya pelan-pelan, dan tatapan ketakutan muncul. Apalagi yang bisa membuat raksasa mengerikan seperti itu memohon belas kasihan. Saat puluhan ribu sisa-sisa makhluk itu mendongak dengan gugup, beberapa sosok perlahan jatuh dari langit. Mereka tampak sangat kecil, bahkan tak sebesar sehelai rambut beruang raksasa itu. Mereka semua mengenakan jubah hitam, dan mereka tampak tidak terlalu kuat. Mereka menatap orang-orang yang datang dari jauh. Pangeran ketiga dan yang lainnya tampak curiga. Sulit membayangkan sosok-sosok ini bisa membuat beruang raksasa ini memohon belas kasihan. Apa hebatnya orang-orang ini? Sementara mereka kebingungan, bayangan hitam itu perlahan jatuh di depan beruang raksasa itu dan membuka jubah lebar mereka satu demi satu. Pemimpinnya ternyata adalah seorang kerangka.